you see what I see? Halo, assalamualaikum warga desa Sukawedi. Perkenalkan, gue Jessa. Gue mau menceritakan pengalaman horor waktu ngekos di Jakarta. Nah, jadi tahun 2021 itu setelah 6 bulan bekerja di Jakarta Barat, gue memutuskan untuk ngekos karena rumah gue di Tambun, Bekasi, dan itu tuh makan waktu lama banget. Jadi akhirnya gue ngekos di suatu daerah di Jakarta Barat yang ya lumayan lah, lumayan nggak jauh sih dari kantor ya. Terus dari waktu itu gue ngekos, jadi kosan gue waktu itu di lantai 3. Kamar gue itu posisinya ada di depan tangga, persis tangga naik gitu. Nah jadi setelah naik ke tangga terus nyampe di lantai 3, nah itu langsung kamar gue di pinggir. Nah, sebelah kirinya itu adalah lorong untuk ke belakang. Jadi di belakang juga ada kamar lagi berjejer. Nah, terus sebelah kanannya itu ada kamar sekitar ada 4 kamar. Ada 4 kamar dan paling pojok itu ada kamar mandi 2. Nah, waktu itu kejadiannya itu pada malam hari. Entah gimana gue agak lupa. Waktu itu pokoknya selama kurang lebih 3-4 hari itu gue selalu kebangun jam 2 pagi. Itu tuh bener-bener jam 2 pagi setiap gue bangun, setiap gue melek. Dan itu tuh pasti jam, kalau gak jam 1.59 pasti jam 2. Itu tuh pasti. Nah itu gue udah mulai ngerasa hari pertama gue bangun jam 2 gue masih kayak yaudah bangun tidur lagi gitu. Terus tapi kok ini terus-terusan sampai berturut-turut gitu. Sampai akhirnya di hari itu jam 2 gue bangun, kok pas gue bangun kok gue ngerasa kayak ada sesuatu yang gak enak nih. Nah yaudah, terus akhirnya gue main handphone aja kan. Gue coba untuk main handphone, maksudnya biar nunggu sampai ketiduran gitu, tapi kok nggak tidur nih gitu. Terus gue biasa buka YouTube, buka Instagram, ngecek WhatsApp dan lain-lain. Pokoknya gue main handphone, tiba-tiba pas gue lagi main handphone, tiba-tiba kan itu gak tahu kenapa itu malam sepi banget, sepi, kayak nggak ada suara apapun. Walaupun emang kosan gue nggak terletak di pinggir jalan, cuma biasanya tuh ada aja gitu, kayak orang warga yang nongkrong atau kayak gimana, dan dari atas tuh masih kedengeran. Waktu itu sepi banget kan, gue kayak aduh ini apa ya, kok sepi banget gitu. Tapi gue masih berusaha cuek aja, gue berusaha untuk tetap tenang. Nah dari gitu nggak lama gue main handphone, gue udah makin merinding, gue merem tapi nggak bisa tidur. Sampai akhirnya gue diem karena gue mendengarkan sesuatu. Sesuatu itu adalah suara perempuan ketawa. Ketawanya itu familiar banget. Jadi ada itu sekitar jam 2 lewat 5 nih kalau gak salah, 5 menit apa 6 menit gitu. Waktu itu tiba-tiba ada suara cewek ketawa. Ketawanya tuh gue yakin banget ini bukan ketawa orang, karena gue tahu banget penjaga kosan gue ketawanya gimana. Dan itu tuh ketawa yang pernah gue dengerin pas gue dulu nginep di gue lagi staycation lah pokoknya di hotel di Jakarta. Jadi tuh ketawanya gue yakin itu ketawa Mbak K, Miss K. Itu tuh ketawanya bukan, kan kalau biasanya kalau denger ketawa Miss K itu kayak hihihi gitu kan. Ini mah enggak tahu. Gue dengernya tuh kayak itu kayak ketawa tuh kayak gitu. Terus gue tuh kayak aduh apa ini gitu. Itu suara jauh. Dan for your information, gue tuh kalau tidur pasti matiin lampu. Tapi karena di kosan itu gue nyalain lampu tidur yang kecil gitu, yang wattnya cuma 5, kecil banget ya pokoknya lampu tidur gitu, jadi remang-remang gitu kan. Nah jadi
jadi pas lorong yang gue bilang lorong mau ke kosan belakang itu, ke kamar belakang itu kan itu di jendela gue. Nah jendelanya itu gue tutup pakai korden warna putih waktu itu, korden warna putih. Jadi tuh apapun jadi bayangan tuh kalau ada orang jalan tuh pasti kelihatan. Nah itu tuh waktu pas itu gue masih dengar itu ketawa, gue udah merinding. Waduh ini apa, kok kayak gini lagi gitu, kok kayak gini lagi. Suara sama persis sama apa yang pernah gue dengerin. Terus tiba-tiba gue out of nowhere, gue nggak tahu itu apa dan gimana, siapa gitu, tiba-tiba di depan jendela gue di lorong yang mau ke kamar belakang itu, gue ngeliat bayangan orang tinggi gede gitu. Terus dia dia stuck di depan jendela gue. Nah itu gue udah kayak aduh apa nih gitu, itu apa sih gitu. Gue liatin kok dia lama banget, gue hitungin. Gue kayak mencoba cuek, kata gue mungkin orang kali baru dari bawah, tapi gue nggak dengar suara sendal atau suara orang naik turun, karena biasanya kan gue denger karena ya pak cukup padat lah gitu. Terus gue bingung tuh, aduh ini kok tapi nggak ada orang ya, siapa? Karena gue jadi tuh kosan gue itu samping kanan gue yang gue bilang kesananya kamar mandi itu kosong semua. Jadi di barisan itu tuh gue doang. Udah gitu dia di mana bayangan itu masih ada di depan jendela gue. Aku udah takut banget waktu itu, jujur gue takut banget, kayak wah itu apa sih gitu. Gue males banget mau nengok, takutnya dia tiba-tiba bak gitu kan. Nggak lucu ya. Akhirnya gue langsung karena gue takut dan gue gak bisa tidur, gue langsung nyalain lampu. Gue nyalain lampu aja. Terus udah gitu gue langsung balik lagi ke kasur. Jadi tuh gue nyalain lampu biar enggak bayangannya itu nggak kelihatan sama gue gitu. Gue males banget kan kalau ada apa-apa. Terus akhirnya yaudah gue tarik selimut, terus gue baca doa. Gue akhirnya ketiduran sampai pagi gitu sih. Sebenarnya di kosan itu tuh kayak gue sih sering ngerasa kalau ada orang di lorong itu suka jalan. Cuma gue kayak yaudahlah gitu. Kadang-kadang gue jadi itu kan kamar mandi luar, gue kadang-kadang suka ketakutan sendiri kalau misalkan kebangun tengah malam untuk pipis atau mau cuci kaki atau apa, agak ketakutan. Cuma ya gue berani-beranian aja lah gitu, namanya juga ngekos kan ya gitu sih. Itu pengalaman gue, semoga menghibur. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Semoga kita dijauhkan dari yang kayak gitu-gitu, amin. Terima kasih. Do you see what I see? Halo warga Desa Sukawedi. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ian. Cerita pertama saya di Do You See What I See. Cerita ini terjadi di tahun 1994 di sebuah desa di dekat kota alun-alun Temanggung. Ya, benar. Cerita ini ada di kota Temanggung. Cerita ini diceritakan oleh ibu saya, di mana waktu itu saya sedang berumur 3 bulan. Waktu itu, keluarga saya mengontrak sebuah rumah di desa di dekat alun-alun Temanggung itu. Awalnya sih seperti tidak ada apa-apa di rumah yang kami kontrak dan kami tinggali itu. Namun, pada suatu malam, hal itu terjadi.
Malam itu ayah saya belum pulang kerja. Di rumah hanya ada ibu, kakek, dan saya yang masih berusia 3 bulan. Malam itu waktu menunjukkan pukul 9. Di kota Temanggung, jam 9 malam itu sudah termasuk larut malam di tahun-tahun itu. Suara tangis saya terpecah tepat jam 9 malam. Saya menangis dan kata ibu saya lapar, ingin minum susu. Saya ini terlahir prematur. Sampai untuk minum susu langsung dari ibu saja tidak bisa. Jadi saya harus minum susu formula yang harus diseduh dulu. Mendengar saya menangis, ibu langsung ke dapur dan membuatkan susu untuk saya. Tak lama, waktu ibu di dapur, tangisan saya berhenti dan jadi hening pada malam itu. Sekembalinya ibu dari dapur, betapa ibu terkejut melihat saya sudah tidak ada di tempat tidur saya. Ibu panik dan membangunkan kakek yang sedang tidur di depan TV. Semua mencari ke seisi rumah, namun tidak mendapatkan saya dimanapun. Selang tak beberapa lama, ayah pulang. Mendengar saya hilang, ayah ikut mencari keberadaan saya di mana. Sampai atap plafon pun ikut dicari. Hingga pada akhirnya pencarian malam itu sampai juga di bawah kolong tempat tidur. Dan tahu apa yang ada di sana? Saya sedang dipeluk oleh makhluk hitam berbulu dengan mata yang berpendar merah. Dengan senyumnya dan tawa lirihnya. Sekejap lalu menghilang. Makhluk itu berubah menjadi asap berwarna hitam dan keluar dari ventilasi udara. Setelah kejadian itu, hampir setiap malam di atas bantal tidur saya seperti basah, kayak ada yang menyiram. Entah itu air liur atau air kencing. Karena baunya, ya tahulah bau kencing itu seperti apa. Dan itu hampir setiap malam terjadi. Mungkin sekian dulu cerita saya di Do You See What I See. Terima kasih sudah mendengarkan. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.